إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufitaidu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan haid, ya, yaitu mencakup tentang minimal yaitu darah haid itu keluar, yaitu adalah 1 hari 1 malam secara berkelanjutan atau secara hitungan jam 24 jam. Kemudian maksimal yaitu darah haid keluar adalah 15 hari 15 malam. Kemudian umumnya adalah 6 atau 7 hari. Adapun perempuan, seorang perempuan yang bisa keluar darah haid minimalnya adalah berusia itu 9 tahun komariah, yaitu kurang sedikit, yaitu kurang dalam satu rentang waktu, yaitu tidak mencukupi untuk satu siklus minimal haid dan suci, yaitu adalah kurang dari 15 hari, 14 hari dan seterusnya ke bawah, maka itu dihukumi haid. Kalau lebih dari itu maka dihukumi darah fasad, ya, 9 tahun kurang 17 hari, 18 dan seterusnya. Kemudian minimal suci, artinya lama rentang waktu minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan musannif. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati wa mururul masjidi in khafat talwisahu wa saum wa talaqu fihi wal istimta'u bima baina surati wa rukbati wa yajibu 'alaiha qada'u saumi duna sholati. Diharamkan bagi orang haid ma yahrumu bil janabah. Jadi apa yang diharamkan bagi orang haid? Jadi ini perempuan haid, maka haram bagi perempuan yang haid melakukan hal-hal yang akan disebutkan ini. Yang pertama adalah ma yahrumu bil janabati, semua hal yang diharamkan bagi orang junub. Ya, kita tulis. Yahrumu bil haid, nah, yang pertama atau ya ma yahrumu bil janabah. Nah, ma yahrumu bil janabah, ya, ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Ada berapa? Ada 5. Bisa dilihat di pelajaran sebelumnya. Ada 5 yang diharamkan bagi orang junub, ya. Kita tulis ulang. Yaitu ini mencakup 1 apa? Sholat, ya. Sholat. Kemudian yang kedua ada juga apa? Masul mushaf. Wa hamluhu. Haram bagi orang junub sholat kemudian menyentuh mushaf dan bawahnya. Kemudian ada lagi yang ketiga qiraatul Quran. Kemudian ada lagi
at-tawaf. Yang kelima, al-muksu fil masjid. Ya. Maka 5 hal yang diharamkan bagi orang junub juga diharamkan bagi orang haid, ya. 5 hal yang diharamkan bagi orang junub ini ada 5. Salat, orang junub nggak boleh salat, tidak boleh menyentuh mushaf dan membawanya. Tidak boleh pula orang junub membaca Al-Quran, tidak boleh pula melakukan tawaf, kemudian berdiam di masjid. Maka bagaimana dengan orang haid? Maka orang haid juga diharamkan 5 ini plus nanti keharaman yang lain, ya. Karena haid itu lebih berat daripada junub. Haid lebih berat daripada junub. Ya, jadi diharamkan bagi orang haid adalah semua yang diharamkan bagi orang yang junub. Ya, Allah SWT berfirman di Al-Waqiah 79, la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali yang disucikan. Dan sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, la yamassu al-Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Maka di sini maksudnya adalah muslim yang suci. Kemudian membaca Al-Qur'an juga tidak boleh. Ya. Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqru al-junub wal haid syai'an minal Qur'an. Orang junub dan orang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Demikian pula tawaf, ya. Orang yang haid, ya. Kemudian untuk orang nifas juga dihukumi apa? Nah, seperti orang haid, yaitu tidak boleh tawaf. Kemudian juga berdiam diri di dalam masjid. Ya, di salah satu hadis berkaitan dengan tawaf, bahasanya hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau mengalami apa? Haid, ya, saat melakukan nusuk, ya, beliau menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malaki anufisti, ada apa denganmu, apakah engkau haid, ya, nifas secara bahasa haid. Ibunda Aisyah menjawab, qultu na'am, iya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah satu perkara yang ditetapkan Allah SWT untuk, yaitu untuk banati Adam, untuk kaum perempuan. Maka Nabi SAW bersabda, faqdi ma yaqdi al-haju. Tunaikanlah, ya, kerjakanlah hal-hal yang dikerjakan orang berhaji. Wa alla tatufi bil bait. Akan tapi jangan engkau tawaf di al-bait, di Ka'bah. Ya. Artinya apa ini? Orang yang haid, ya, di sini bisa mengerjakan apa? Amal-amal haji tadi kecuali tawaf. Maka orang tawaf harus suci dari haid, ya. Sehingga tidak boleh ketika dia haid dia melakukan tawaf. Di antara dalilnya adalah ini tadi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika melakukan ibadah nusuk haji, ya, ini beliau tidak bisa apa? Tidak boleh tawaf, ya. Dilarang tawaf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sedang haid. Ya, ini kemudian ada tambahan, ya. Tambahan yang diharamkan bagi orang haid. Tadi disebutkan orang yang haid haram semua hal yang diharamkan bagi orang junub. Tapi ada tambahan yang lain, ya, sehingga orang yang haid keharamannya lebih banyak daripada orang yang junub, ya, daripada orang yang junub. Karena orang junub hanya dilarang 5. Kalau orang haid 5 plus yang lain. Ya, plusnya apa? Tambahnya beliau mengatakan wa mururu al masjidi in khafat talwisahu.
mururu al masjid, yaitu lewat di masjid jika kalau dia si perempuan haid khawatir akan mengotori. Jadi dia sedang haid, boleh nggak lewat di masjid? Kalau tadi berdiam di dalam masjid, tadi sama seperti orang junub nggak boleh. Bagaimana kalau lewat saja? Jadi orang haid atau orang junub dulu ya. Orang junub itu kalau berdiam di dalam masjid haram, dosa. Ya, duduk-duduk di dalam masjid, berdiam diri atau berdiri atau bolak-balik dalam masjid haram. Maka orang haid juga sama. Sedang haid nggak boleh duduk-duduk dalam masjid, berdiam diri dalam masjid. Nah, bagaimana kalau hanya lewat, masuk dari lewat? Ini adalah masjid punya dua pintu. Ini pintu yang sani, dia masuk, kemudian keluar dari pintu yang satunya. Boleh nggak seperti itu? Maka di sini wa mururul masjidi in khofat talwisahu. Ya. Tidak boleh. Kalau seorang haid ini khawatir akan mengotori masjid, meskipun hanya kemungkinan ya, kemungkinan ini bisa mengotori, maka ini haram baginya lewat. Dan semisal dengan orang yang haid juga, setiap orang yang dia punya najis ya, dan najisnya nanti khawatir mengotori masjid ya. Ini juga hukumnya haram. Akan tapi kalau misalnya dia merasa aman, maka makruh hukumnya ya. Kita catat yang nomor 6 berarti ya, secara urutan nomor 6. Nomor 6 mururul masjid. Dengan catatan in khofat talwisahu. Haram lewat di masjid jika khawatir mengotorinya. Ini haram. Tapi kalau dia tidak khawatir, jadi aman. Ini di sini ada cabangnya. Fa in aminathu maka hukumnya makruh. Di Busra Al-Karim disebutkan fa in aminathu kuriha. Nah, ini makruh. Ya, ini berat ya, karena beratnya darah haid atau najis atau hadas haid. Nah, kalau orang junub boleh nggak lewat di masjid? Boleh. Orang junub sekedar lewat nggak boleh? Sekedar lewat boleh. Ini ada pintu masjid, pintu lagi. Orang junub lewat boleh. Kalau orang junub yang tidak boleh berdiam di masjid, atau dia bolak-balik mutar-muter ya, jalan ke sana ke sini ya, dalam masjid, ini juga haram. Tapi kalau ini sekedar lewat boleh orang junub. Nah, orang haid haram. Kalau dia khawatir nanti mengotori masjid, haram dia melewati masjid, masuk dari satu pintu keluar dari pintu yang lain. Tapi kalau dia merasa aman, di sini disebutkan makruh ya. Makruh ya jika tidak ada hajat. Sehingga kalau tidak ada, berarti kalau ada hajat hukumnya boleh. Ini fa'in aminat makruhun. Kemudian bisa kita tulis lagi. Fa'in aminat makruhun. Nah, sekarang ada cabangnya lagi nih. Indal hajah. Sekarang kalau indal hajah, berarti ini mubah ya, boleh. Nah, gitu. Kerinciannya gitu. Orang haid masuk
lewat di masjid, hukumnya bisa apa? Berarti 3. Ya, bisa kita tulis 3. Ini haram. Kapan haram? Kalau khawatir mengotori. Nomor 1, hukum pertama. Kapan makruh? Jika aman tidak khawatir mengotori, makruh. Dengan catatan apa? Tidak ada hajat. Kapan boleh? Kalau aman dan ada hajat. Nah, jadi hukumnya bisa di 3. Ya. 3 hukum. Ya, mururul masjid in khafat talwisahu, ya. Jika khawatir apa? Yaitu mengotorinya. Nah, nanti dia orang haid ini ya haram berdiam diri juga tadi, kecuali ada uzur, misalnya dia khawatir akan keselamatan diri atau dia khawatir terhadap hartanya, maka tidak boleh kemudian dia misalnya berdiam di masjid dalam keadaan haid, darah mengalir. Tidak boleh pula kalau sudah darah berhenti kecuali sudah mandi, ya. Di salah satu hadis disebutkan, hadis Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahasanya Nabi SAW datang sedangkan pintu-pintu rumah sahabat itu terhubung di masjid. Faqala, beliau mengatakan wajihu hadhil buyut anil masjid. Jadi pintu-pintunya terhubung dengan masjid, menghadap terhubung ke masjid. Kemudian Nabi SAW merintahkan untuk memindahkan pintu-pintu tersebut. Sumata qala Nabi SAW walam yasna al-qaum syai'a. Nabi masuk kemudian mereka tidak berbuat apapun, roja'an tanzila fihim rukhsah, mengharap ada nanti rukhsah, keringanan. Kemudian tetap saja Nabi SAW mengatakan wajihu hadil buyut anil masjid. Ya, pindahkanlah, ubahlah arah, yaitu pintu-pintu tersebut dari masjid. Fa ini la uhilu al masjidah li haidin wala junub. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang haid dan junub. Ya. Ya, kecuali tadi kalau dia tidak ada khawatirannya, dia aman dan reda perincian, ya, ada hajat atau tidak. Allah SWT berfirman di An-Nisa 43, illa abiri sabilin hatta taktasilu. Ya, ini kalau orang yang junub boleh lewat, yaitu boleh lewat saja. Boleh lewat kalau orang yang junub lewat di masjid. Kalau berdiam diri harus sampai dia suci. Kemudian ada pula hadis dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini al-khumrata minal masjid. Qalat faqultu ini haid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna haidotaki laysat fi yadik. Pada satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada Ibu Aisyah untuk mengambilkan khumrah, satu sajadah yang diletakkan untuk sujud ketika sholat, ya. Ambillah khumrah di masjid. Ibu Aisyah mengatakan, oh saya itu sedang haid. Nah, kemudian Nabi menjawab, nah, haidmu itu tidak ada pada tanganmu, ya. Artinya kalau sekedar ngambil dengan tangan maka tidak mengapa, ya, karena rumah Nabi SAW itu berdekatan dengan masjid, bisa langsung diambil dengan tangan, ya. Tapi kalau masuk maka tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Untuk kemudian keharaman berikutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.